Kira-kira apa jawaban Anda sebagai seorang murid yang cerdas? Sudah lama sejak Anda dilahirkan, jika ada guru radikal yang melakukan mukjizat dan berkata, engkau harus lahir kembali. Apa jawaban dari Nikodemus? Ini tidak masuk akal, bukan? Maksudmu, aku harus masuk kembali ke rahim ibuku, dan itu tidak mungkin. Apa maksudmu? Apakah Yesus mengubah pembicaraanmu? Dan sesungguhnya, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi apa maksudnya air dan roh? Ngomong-ngomong, Anda bisa membaca tafsiran dari ayat ini karena terdapat teologi di dalam tafsiran yang bisa memperkaya Anda. Nikodemus, pria yang jujur yang mengajukan pertanyaan jujur. Jawaban sangat sederhana. Saya ingin bercerita kehidupan pribadi saya sedikit. Dan Anda tahu, 2 minggu lalu menantu perempuan saya melahirkan. Dengan menantu perempuan saya, rasanya kita sedikit memberi ruang dan menunggu kabar, kita berdoa dan nantinya mengunjungi bayinya. Tapi kalau anak perempuan sendiri yang melahirkan, kita rasanya lebih banyak terlibat. Seperti istri saya, dia menceritakan dengan jelas proses kelahiran anak kami. Dan terlalu banyak informasi biologi yang saya dengar dari istri saya. Wow, mungkin Anda paham ya. Em, jadi, bagi para wanita yang pernah melahirkan, waktu ada yang pecah, Anda tahu kapan waktunya bayi keluar, yaitu saat air ketuban pecah, benar? Baik, janin yang ada di dalam rahim dilindungi air ketuban. Lalu, jika ada yang terjadi, seperti ada 6 hal yang harus diikuti menurut anak saya. Lalu, air ketuban pecah dan waktunya sudah datang. Dan Yesus berkata, dan lihat, engkau harus dilahirkan dari air, ada kelahiran fisik. Tapi belum ada kehidupan. Belum ada kekuatan, kehidupan. Roh harus dilahirkan. Anda butuh perjumpaan dengan Tuhan. Anda butuh roh dari Tuhan. Anda perlu diperbaharui, Nikodemus. Bukan tentang agama, bukan soal pekerjaan, amal kebaikan, bukan karena pengetahuan Anda. Sama seperti bayi yang baru lahir. Dan mereka berubah. Sebelumnya, bayi bernapas di dalam kandungan ibunya. Bayi bisa hidup di dalam air. Luar biasa sekali. Lalu, jadi, di hari kelahiran, sama seperti kelahiran jasmani dan Anda butuh kelahiran rohani. Dan di sini konteksnya, Yohanes Pembaptis ada saat itu. Dan air memang melambangkan satu simbol yang bersejarah. Dan ribuan orang datang kepada seorang pria di padang gurun pasir ini. Dan kalau saat Anda di posisi Nikodemus, Anda berpikir Yohanes adalah nabi perjanjian lama yang gila. Namun Anda lihat Tuhan bekerja. Arti air adalah pertobatan. Orang datang kepadanya dan berkata, hidupku begitu sangat berantakan. Aku bukan ayah yang baik, ibu yang baik. Aku serakah, aku sembunyikan di hatiku. Aku tidur sana-sini. Aku selingkuh. Dan aku bicara dengan kotor. Dan aku juga punya masalah dengan mengontrol amarah. Banyak orang yang datang dan Yohanes berkata, bertobatlah. Itu dari kata metanoia, pembaharuan pikiran. Mereka dibaptis dan menyatakan, aku membuang hidupku yang lama, dibasuhkan dan berjalan dengan Tuhan. Itulah persiapannya. Setelah itu, Anda sadar sekarang Anda butuh roh dan kuasa Tuhan. Dan Yesus berkata, Nikodemus, pelacur, pemungut cukai, orang yang butuh pertolongan dan yang menerima baptisan air, tapi pemimpin agama tidak melakukannya. Orang Farisi juga. Kenapa? Karena menunjukkan mereka butuh pertolongan. Dan kita penguasa, dan kami ini juga keturunan Abraham. Kami mengajarkan firman Tuhan, kami berpuasa saat dibaptis. Dan saat dibaptis kita menyatakan, aku butuh pertolongan, hidupku berantakan. Hatiku kosong walaupun aku terlihat baik-baik saja di luarnya, tapi tidak di dalamnya. Yesus berkata kepadanya, Nikodemus, kamu butuh kelahiran rohani, maka dengan itu kamu harus bertobat. Dan kamu butuh ditolong. Dan Nikodemus, kenapa kok bisa? Jadi Yesus pakai ilustrasi. Lihat, Nikodemus, kamu tidak bisa lihat angin kan? Waktu angin berhembus, kamu lihat dari dahan pohon yang sedang bergoyang-goyang. Kamu tidak bilang, oh saya lihat angin. Kamu bisa tahu ada angin? Karena itu dampak dari hembusan angin. Jadi angin dalam bahasa Yunani itu berarti pneuma. Dan kata ini juga dipakai untuk roh. Baiklah, saya ulangi. Kata pneuma. Jadi saat roh Tuhan bisa melahirkan kehidupan dalam diri Anda,
Anda tidak melihatnya atau memahaminya, dan itu tidak ada rumusnya. Bukan karena usaha Anda, penampilan Anda, bukan karena agama. Ada kuasa, ada dampaknya. Anda dikasihi, diperhatikan, ada perubahan. Seperti yang Anda dengar kata Philip di video tadi. Dan kemudian dia berdoa. Yesus, ampuni aku percaya kematian dan kebangkitanmu. Dan itu doanya. Tapi itu semua tidak berpengaruh sampai dia dilahirkan kembali. Hal yang sama yang Yesus katakan. Mungkin Nikodemus dengar, tapi dia juga belum sadar. Tapi Yesus memberitahukannya sesuatu yang penting dan bisa menolong dia untuk mengerti. Dan ini untuk kita. Dan mari kita lihat. Seperti Musa yang mengangkat ular tembaga di padang gurun, jadi begitu juga anak Allah akan dipermuliakan. Siapapun yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Sekarang, kita akan membaca dari Perjanjian Lama. Coba silakan Anda buka Alkitab dari Bilangan pasal 21. Kisah tentang ular tembaga itu sangat sederhana. Hanya sekitar 4 ayat. Dan saya baru baca Alkitab ketika umur 18 tahun. Jika Anda bingung, Alkitab itu dimulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, lalu Bilangan. Kitab keempat dari Alkitab, oke? Kisah bermula dari bangsa Israel. Mereka seberangi Laut Berau, dan Tuhan melepaskan mereka secara ajaib. Ada tiang awan siang hari, tiang api di malam hari yang menuntun mereka. Kurang lebih ada 2,5 juta orang beserta ternak mereka dalam perjalanannya. Sangat teratur, ada tenda pertemuan, suku-suku berasal dari utara, timur, selatan, dan barat. Mereka melihat banyak sekali mukjizat yang luar biasa. Tetapi sikap mereka buruk sekali dan mereka memberontak. Baiklah, kita akan baca Bilangan 21 mulai ayat 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi Edom, maka bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Mereka berkata kepada Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Tidak ada roti, tidak ada air, yang ada hanya makanan hambar ini dan kami telah muak semuanya." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka. Banyak dari orang Israel yang mati. Selalu ada konsekuensi dari perbuatan dosa. Tuhan Maha Pengampun, belas kasihan, dan saat saya dan Anda berdosa, selalu ada konsekuensinya. Mereka datang ke Musa, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan, dijauhkan dari ular." Lalu Musa berdoa untuk mereka, dan kemudian Tuhan pun memberikan solusinya. Tapi solusinya agak aneh, kita akan mengerti apa. Maksud dari Perjanjian Lama, dan ini berarti maksud Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru saat membacanya bersamaan, tapi inilah solusinya. 2,5 juta orang, semua memberontak. Banyak ular tedung, banyak yang kena gigit, tidak ada penawarnya, butuh waktu sebentar untuk mati dari gigitan ular. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung, dan kemudian taruhlah itu pada sebuah tiang, tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan ditaruh pada tiang. Maka jika seseorang dipagut ular itu dan memandang kepada ular tembaga, dia akan hidup. Kita lihat sekali lagi, Tuhan perintahkan Musa untuk membuat ular tembaga. Ini melambangkan Tuhan akan menyelamatkan umatnya yang sekarat. Penawarnya adalah iman. Tidak perlu lakukan apapun. Mereka hanya percaya kalau mereka melihat tiang itu, mereka akan disembuhkan. Kemudian tiang itu ditaruh dan diangkat, dan ada ular tembaga yang melilit ke sana kemari seperti membentuk salib. Setiap takdir orang ditentukan oleh berdasarkan apakah mereka bisa percaya atau tidak percaya pada perkataan Tuhan. Ini kejadian Perjanjian Lama yang mengherankan. Sekarang coba Anda bayangkan, ada seseorang intelektual yang paham Perjanjian Lama sama ketika seperti Musa mengangkat ular tembaga. Orang-orang hanya perlu melihatnya, dan mereka sembuh. Jadi Yesus anak manusia harus ditinggikan. Dia disalibkan. Jadi siapapun yang melihat kepadanya, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Dengan kata lain, Nikodemus dilahirkan dari atas, itu bukan berarti karena kebaikan atau kegiatan agama. Kamu harus percaya kematianku di kayu salib dan akan membayar, menutupi semua dosa manusia sepanjang masa. Jika kamu percaya, kamu akan memperoleh hidup. Dan jika kamu menolak undangan ini, kamu akan mati. Kita akan pelajari Nikodemus menjadi seorang murid yang rahasia. Dia tidak muncul di depan umum sampai kebangkitannya. Dia tangkap itu, dan dia sungguh mengerti bahwa keagamaan, perbuatan baik, pemikiran dan status, hal duniawi tidak ada hubungannya dengan iman dan ini tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Lalu akhirnya, kita mendengar pernyataan Yohanes Pembaptis yang radikal. Dia berkata, "Barang siapa percaya kepada Anak Allah, maka akan memperoleh hidup kekal." Dan di halaman berikutnya, saya akan rangkum sedikit sekali karena kita belum tahu apa artinya untuk percaya. Inilah temanya saat Anda membaca kitab Yohanes nanti, di dalam Alkitab, Anda akan temukan banyak kata percaya yang bisa dilingkari. Anda akan belajar banyak. Percaya terjadi karena roh Tuhan. Yesus pun tidak menyangka bahwa seorang pria cerdas, dia punya agama, pintar, dan bijak juga tidak paham. Coba Anda buka dan Anda bisa menulis di Yeskiel 36, ayat 25-27 di catatan Anda dan kita segera ke sana. Tapi Tuhan telah berjanji, waktu Mesias datang dan perjanjian baru dibuat, Dia berkata, "Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Aku jauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan hati yang taat. Dan rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan berpegang pada peraturanku. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku dan pada peraturanku." Dengan kata lain, itulah perjanjian baru yang akan Mesias lakukan dan Mesias yang janjikan. Tapi sama seperti kita. Saat Anda terkungkung dengan pemikiran, "Oh, saya harus rajin beribadah supaya lebih rohani. Oh, saya harus lebih baik lagi dengan orang-orang. Saya harus terlihat baik dan benar di masyarakat yang majemuk. Saya harus lebih sukses lagi. Saya harus berbuat lebih banyak kebaikan-kebaikan. Dan kurasa aku akan baik-baik saja." Dan Yesus mendobrak semua itu. Maksudku, jika Anda menjadi baik dapat membuat Anda dibenarkan oleh Tuhan, harus sebaik apakah Anda? Baiknya seberapa? Saat saya persiapkan pengajaran ini dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah saya. Seorang pria muda berdasi, terlihat menarik, kasih saya informasi tentang saksi Yehova dan berbicara kepadaku dan pembicaraan itu tentang kehidupan. Kami pun mulai berdiskusi. Dan ini menarik, dan saya menghormati pendapatnya, dan saya mau dia juga punya pengalaman baik dengan orang-orang Kristen. Dan saya bilang, kita bisa saja tidak sepakat di hal-hal ini, tapi ini yang ingin saya sampaikan. Dan inilah kata saya, Anda bilang ingin jadi bagian 144.000 orang yang bisa selamat dan Anda mau melakukan banyak hal untuk mencapai hal itu. Apa Anda siap untuk ini? Tapi saat ini saya tahu, saya memiliki hidup yang kekal. Dan jika saya mati besok, saya akan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan selamatkan saya bukan karena perbuatan saya. Dia selamatkan saya dengan anugerahnya, karena saya terima anugerahnya. Saya tidak berbuat baik untuk dapat kemurahan Tuhan. Saya sudah miliki kemurahannya. Rohnya juga hidup di dalam saya. Saya berbuat baik karena kehidupan Kristus di dalam diri saya. Dia heran. Dan saya melanjutkan, Allah telah mengaruniakan anaknya untuk hidup yang kekal kepada kita. Hidup itu ada di dalam anaknya. Siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu. Dan supaya kamu percaya, memiliki hidup yang kekal. Saya katakan saya tahu pasti. Setiap agama, filsafat, dan aliran kepercayaan pastinya tidak tahu hal ini. Mereka tidak tahu. Karena tidak bisa. Jika Tuhan menuntut kesempurnaan, tidak ada yang bisa sampai. Tuhan begitu kudus dan murni. Jadi kita perlu tanya hal ini. Apa artinya percaya? Supaya peroleh hidup kekal. Saya telah rangkum pelajaran ini di catatan Anda, jadi Anda bisa kembali dan mungkin mencoba untuk merenungkannya. Apa artinya Yohanes 3 untuk Anda dan saya? Ya kan? Dan bagaimana menerapkannya? Dan saya benar-benar tidak tahu perjalanan Anda. Tapi saya akan bertanya sebelum lanjut, bagaimana Anda bicara dengan Tuhan? Anda bicara dengan Tuhan
Katakanlah, ya Tuhan, jika ada sesuatu yang Engkau ingin aku pahami di mana aku tidak, maukah Engkau membuka pikiran dan membuka hatiku? Pertama, bersikap baik dan bermoral. Tidak layak untuk memperoleh hidup yang kekal. Sungguh radikal ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ketulusan Anda tidak ada hubungannya dengan kepercayaan Anda. Saya bisa dengan tulus percaya mobil saya bisa jalan dengan diesel yang nyatanya tidak. Ketulusan bukanlah ujian. Saya ini orang baik. Berdasarkan apa, dengan tolak ukur siapa, sesuai standar, akan selalu relatif. Kedua, kehidupan rohani menuntut kelahiran rohani. Bayi datang ke dunia hanya saat keluar lewat rahim. Mereka menghirup kehidupan, bergerak, menangis. Sama seperti Anda perlu kelahiran fisik di dunia, baik kehidupan dunia, kehidupan fisik, Anda perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada kelahiran rohani dari dalam yang keluar. Itu yang tidak dimiliki Nikodemus. Dia lebih bermoral daripada siapapun yang ada di ruangan ini, dan lebih religius daripada siapapun. Mungkin itu kenapa Yesus memilihnya. Ketiga, Tuhan mengasihimu dan ingin memberi hidup yang kekal sebagai hadiah. Di kebaktian tadi malam, saya duduk di belakang, kemudian saya buka Twitter, dan saya mundurkan sedikit kursi saya, akhirnya saya duduk di lantai. Saya lupa lagu pujian apa. Kadang ada rasa takjub dan rasa kagum di hati seperti perasaan ingin meledak dan, wow, saya melihat orang-orang di ruangan ini dan berpikir, Tuhan sayang kita. Dan gimana? Maksudku, dia mengasihi kita, di mana ayatnya berkata, begitu besar kasih Bapa. Dan kalimat berikutnya, maksudnya, apa yang saya lakukan untuk orang yang saya sayangi? Saya sayang Teresa. Saya ingin bersama Teresa. Saya suka beli hadiah untuknya. Saya ingin minum kopi bersamanya. Saya ingin pulang berjalan bersamanya. Saya punya anak, saya sayang mereka. Saya suka telepon, SMS, dan berkumpul. Dan liburan dengan mereka. Saya punya teman-teman yang saya sayangi. Saya ingin berkumpul dengan mereka. Semakin banyak keinginan untuk membantu mereka. Saya sayang mereka. Dan saya pikir, Tuhan juga ingin menginginkan itu. Jadi, agama, kita terlibat dalam agama karena sebenarnya kita tidak percaya Tuhan sayang kita. Tuhan susah disenangkan, kita direndahkan, kita merasa bersalah, segala sesuatu yang seru dan menyenangkan di dunia ini dilarang oleh Tuhan. Yesus mulai di pesta pernikahan untuk menyatakan kasih-Nya. Gimana kalau yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, yang berkehendak, yang abadi, yang Maha Kudus, dan pencipta segala sesuatu yang ada di dunia. Dan pasti, bagaimana kalau Ia mengasihi Anda pribadi lepas pribadi? Kerinduannya agar Anda terima anaknya untuk menebus dosa Anda. Dia izinkan rohnya masuk dalam hati Anda. Dia ingin pernikahan Anda lebih baik. Dan Dia mau berikan arahan dalam hidup Anda. Dia mau penuhi kebutuhan Anda. Sekarang, jalannya tidak seperti yang Anda bayangkan. Dan itu dibutuhkan iman, Anda yang bertanggung jawab. Tapi siapa lagi yang bisa Anda percaya? Oh iya, Anda bisa percaya diri Anda. Hidupku adalah milikku, aku tahu yang terbaik untukku, dan gak perlu ada yang mengatur. Perhatikan, orang tidak datang ke terang jika perbuatan kita gelap. Kalau kita tidak sadar butuh pertolongan, bukan suatu hari, bukan suatu jalan, bukan kalau Anda begini, Anda begitu, bukan karena rajin ke gereja, atau bla bla bla. Dia mau berikan hidup yang kekal saat itu terjadi. Anda ingin bersama orang Kristen lainnya. Anda ingin membaca firman-Nya. Saya tidak bisa bayangkan begini. Saya mencintai Teresa sepenuhnya. Kami menikah, saya suka California, dia suka Virginia, dia di sana dan saya di sini. Maksudku dimanapun dia, saya ingin bersamanya. Jika Anda tidak mau bersama Yesus, tidak mau mengasihi orang, dan juga tidak mau membaca firman-Nya, saya bilang, coba cek hubungan Anda dengan Tuhan. Apakah sekedar berdoa atau hidup kekal? Keempat, hidup yang kekal dimulai saat Anda menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Jadi ini hari keselamatan. Beberapa saat lagi dapat terjadi. Ini tidak terjadi setelah Anda meninggal.
Anda bisa mengalami perjumpaan seperti Nikodemus bertemu Yesus. Anda bisa dibersihkan dengan air dan mengaku, "Ya Tuhan, aku tidak sempurna. Hidupku begitu berantakan sebenarnya. Dan aku butuh Engkau. Aku menerima kehidupan Kristus dan kematiannya di kayu salib sebagai penebusan dosaku. Aku minta Engkau hadir di hidupku, menjadi juru selamatku dan Tuhanku dan Bapakku." Dia akan lakukan. Tuhan, lakukan itu tadi malam. Setelah selesai berkhotbah kemarin, aku duduk di bangku belakang, karena saat Anda mendapatkan kesempatan mengisi kertas bahwa aku menerima Yesus hari ini, karena saya ingin Anda dicintai dan terhubung. Dan ada seorang pria di belakang, dia memiliki kertas itu dan aku bilang, "Apa yang Anda tulis di situ?" "Saya berdoa menerima Kristus." Saya bilang, "Itu luar biasa. Tulis nomor handphone dan email Anda. Saya pastikan seseorang menghubungi Anda. Mereka tidak akan ganggu Anda, suruh lakukan ini dan juga itu." Coba Anda bayangkan bagaimana bayi yang baru lahir. Tidak mungkin dibiarkan begitu saja oleh orang tuanya, kan? Alkitab berkata seperti bayi yang baru lahir menantikan susu murni dari firman Tuhan. Lewat firman-Nya kita bertumbuh dalam keselamatan. Bayi butuh cinta dan kasih. Mungkin sulit di awalnya. Kita adalah keluarga. Kelima, kita harus menerima Yesus dengan iman untuk memulai perjalanan panjang. Mungkin beberapa dari Anda bertanya-tanya, jadi gimana caranya? Begini caranya. Yesus datang kepada umatnya, namun mereka menolak Dia. Tetapi bagi yang menerima Dia, Yesus memberikan hak atau otoritas untuk jadi anak Tuhan bagi mereka yang percaya nama-Nya. Apa artinya menerima Yesus? Yesus akan kembali ke gereja dan bicara dengan mereka. Kitab Wahyu pasal 3. Saya ingat pertama kali saya dengar ini, saya tidak pernah baca Alkitab, saya tidak pernah mendengar nama Yesus, saya tidak pernah punya hubungan pribadi. Dan di ruangan yang seperti ini, yang berisi 600-800 atlet, seorang pria berkata, Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan secara nyata, dan aku makan bersama-sama dengan dia," yang artinya hidup bersama, di terjemahan asli. Mengenai pintu ini tidak ada pegangan. Tidak ada pegangan pintu di luar. Dia tidak bisa buka sendiri. Anda duduk di ruangan ini hari ini, dan Allah semesta alam berkata, kalau kamu membuka pintu hatimu, berbalik dari dosamu, dan undang Yesus percaya kepadanya, Roh Tuhan yang hidup akan datang tetap di dalam Anda, memeteraikan kamu dengan Roh Kudus-Nya, memberi karunia rohani, mengarahkan hidupmu, menjadikanmu keluarganya, dan mengubahmu sedikit demi sedikit. 2 hingga 3 tahun ke depan, orang-orang akan heran. Kenapa kamu baik sekali? Kenapa kamu peduli dengan orang lain sekarang? Bagaimana dengan kecanduanmu? Dulu kamu gila kerja, kenapa sekarang menjadi orang yang berbeda? Apa yang terjadi? Karena kehidupan Kristus menjadi hidup Anda. Yang terakhir, Anda bisa menerima Kristus hari ini dengan percaya kematian dan kebangkitannya sebagai dasar pengampunan dan dosa-dosa Anda, dan menjadi anggota keluarga Allah. Mungkin ini adalah hari yang jelas dan hari yang kuat bahwa Roh Allah yang hidup membawa Anda pada titik di mana Anda paham apa yang perlu dilakukan, dan percayalah, ini bukan hal yang mudah. Saya tahu ada dampaknya, saya juga alami itu. Saya berbicara kepada Anda atas nama Tuhan. Jika Anda tidak yakin 100% Anda memiliki hidup kekal, sekarang saatnya kita tundukkan kepala. Berbicaralah dan berdoa kepada Tuhan. Aku perlu Engkau, aku berbalik dari dosaku, aku minta Engkau masuk dalam hidupku, aku terima pengampunan-Mu.